Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di konten Millennial Citizenship. Bersama saya, konten kreator Millennial Citizenship, Aziz Maulana Malik, membahas tentang halal bihalal di Indonesia ataupun tradisi halal bihalal di Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share apabila konten ini bermanfaat bagi seluruh sobat-sobat milenial citizenship semua. Kemudian, tak lupa juga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Semoga sobat-sobat milenial citizenship semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Lebaran ini kita akan sedikit membahas yang berkaitan dengan Lebaran, yaitu halal bihalal. Halal bihalal adalah sebuah tradisi bagi muslim di Indonesia, berupa aktivitas silaturahmi yang identik dengan bermaaf-maafan saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini biasanya dilakukan di sebuah tempat seperti rumah atau aula, dan melibatkan sekelompok orang, baik keluarga besar atau lembaga tertentu. Halal bihalal saat momen Idul Fitri merupakan tradisi khas masyarakat Muslim di Indonesia dan tidak ditemukan dalam budaya Muslim di Arab. Lantas, bagaimana latar belakang lahirnya tradisi halal bihalal? Ada beberapa versi mengenai asal-usul tradisi halal bihalal yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia. Dilansir dari laman Kemenko PMK RI, istilah halal bihalal berasal dari kata alal, behalal, dan halal behalal dalam Kamus Jawa Belanda 1938, karya Dr. Town Pigaut. Dalam kamus ini, halal bihalal berarti dengan salam, datang atau pergi, untuk memohon maaf atas kesalahan kepada orang yang lebih tua atau orang lain setelah puasa, Lebaran atau Tahun Baru di Jawa. Sementara halal bihalal berarti dengan salam, datang, pergi, untuk saling memaafkan di waktu Lebaran. Asal-usul istilah ini bermula dari pedagang martabak asal India di Taman Sriwedari, Solo, sekitar 1935 sampai 1936. Mereka mempromosikan dagangannya dengan kalimat martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal. Sejak saat itu istilah halal bihalal ini mulai populer di masyarakat Solo. Mereka kemudian menggunakan istilah ini untuk sebutan seperti pergi ke Sriwedari di hari Lebaran atau silaturahmi di hari Lebaran. Kegiatan halal bihalal kemudian berkembang menjadi acara silaturahmi saling bermaaf-maafan saat Lebaran. Dalam versi lain disebutkan bahwa tradisi halal bihalal ini kali pertama digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno bersama Kiai Haji Abdul Wahab. Dikutip dari Kompas.com, di masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, kondisi politik Indonesia sedang tidak stabil. Untuk menurunkan tensi ketegangan politik pada masa itu, Soekarno berdiskusi dengan Kiai Abdul Wahab tentang solusi yang tepat mengatasinya. Momen tersebut terjadi di bulan Ramadan dan Kiai Haji Abdul Wahab menjelaskan sebuah alur pemikiran yang menjadi cikal bakal lahirnya istilah halal bihalal. Ia menyebutkan bahwa saling menyalahkan adalah dosa. Agar elit politik terlepas dari dosa atau haram, maka di antara mereka harus dihalalkan. Caranya, mereka harus duduk satu meja, berbicara satu sama lain, saling memaafkan dan saling menghalalkan. Kiai Haji Abdul Wahab menyebutkan dengan tolabul halal bil torikin halal, yakni mencari penyelesaian masalah dengan cara memaafkan kesalahan. Presiden Soekarno kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh politik yang bersitegang dalam satu lokasi pada saat hari Lebaran. Kemudian diadakan acara bermaaf-maafan yang diikuti lembaga-lembaga lain dan kemudian dikenal sebagai tradisi halal bihalal.
Dilansir dari laman UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkait makna dalam istilah halal bihalal, Profesor Quraish Shihab dalam membumikan Al-Quran pada tahun 1999 menjelaskan 3 hal untuk memahami halal bihalal dalam sebuah aspek. Pertama, aspek hukum fikih. Halal oleh para ulama dipertentangkan dengan haram. Apabila diucap dalam konteks halal bihalal, memberikan pesan bahwa mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum fikih menjadikan sikap yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Ini tentu tercapai apabila persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bihalal, seperti secara lapang dada saling maaf-maafan. 2. Aspek bahasa atau linguistik. Kata halal dari segi bahasa berasal dari kata hala atau halala yang mempunyai berbagai makna sesuai rangkaian kalimatnya. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah atau kesulitan, atau meluruskan benang kusut, atau mencairkan yang membeku, atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Jika memahami halal bihalal dari tinjauan ini, seseorang akan memahami tujuan menyambung apa-apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali. Hal ini dikemungkinan jika para pelaku menginginkan halal bihalal seperti instrumen silaturahim untuk saling maaf-maafan sehingga seseorang menemukan hakikat Idul Fitri. 3. Aspek tinjauan Qur'ani. Quran menurut halal thayyib, yang baik lagi menyenangkan. Artinya agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Inilah mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut seseorang untuk memaafkan, tetapi juga berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Jadi, makna yang berupa itu diwujudkan melalui tradisi halal bihalal lebih dari sekedar saling memaafkan, tetapi mampu menciptakan kondisi di mana persatuan dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Dari semua penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa halal bihalal menurut pelaku yang terlibat di dalamnya itu mempunyai tujuan untuk menyambungkan hubungan yang pernah terputus, mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik, dan dapat berbuat baik secara berkelanjutan. Pesan ini diupayakan dan diwujudkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah melalui tradisi halal bihalal lebih dari sekadar saling memaafkan, tetapi mampu menciptakan kondisi di mana persatuan di antar anak bangsa tercipta untuk meneguhkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebab itu halal bihalal lebih dari sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi yang positif karena mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.